Seekers kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dan ini adalah video konfirmasi karena saya baru dapat video dari awak media tentang sebuah konferensi pers yang diadakan oleh salah satu pengacara atau kuasa hukum dari Roy Kiyoshi. Dan seperti yang kemarin saya ramalkan dari kartu The Four of Swords ini, bahwa memang ternyata Roy ini dalam keadaan kepepet. Dia tidak tahu harus seperti apa. Dia terpaksa mengkonsumsi satu obat yang mungkin dia tidak tahu isinya apa karena beli di luar. Nah, kenapa kok sampai beli di luar? Karena selama ini ternyata Roy sejak COVID-19 itu takut pergi ketemu dokter atau ke rumah sakit, sehingga dia memberanikan diri beli via online, tapi ternyata mengandung satu obat yang sebenarnya itu dilarang. Dan ini semua terjadi karena memang Roy itu mengidap semacam gejala susah tidur, dan dia harus mengkonsumsi obat tertentu atau suatu kimia tertentu agar membantu dirinya bisa tidur lelap. Dan selengkapnya, sebenarnya kemarin itu saya sudah mengira kalau sebenarnya ini yang terjadi, tapi semakin sah lagi saat kuasa hukum Roy ini menyampaikan hal seperti ini. Saksikan. Oke, terima kasih rekan media. Kami dari HIP Lawyer diberi kuasa Roy Kiyoshi untuk menangani perkara yang menyangkut terjeratnya Roy Kiyoshi yang dikatakan katanya dugaannya adalah narkoba. Ya. Jadi kami sudah bertemu dengan Roy Kiyoshi, kronologis ceritanya juga sudah pada kita, dan kami juga sudah ketemu penyidik. Langkah-langkah hukum selanjutnya juga kita sudah koordinasikan bagaimana. Mudah-mudahan semuanya bisa selesai dengan baik. Ya. Selanjutnya saya beritahukan kepada semua sahabat-sahabat Roy Kiyoshi dan semua orang di Indonesia. Saya tekankan sekali lagi bahwa Roy Kiyoshi adalah korban, ya. Roy Kiyoshi bukan pemakai narkoba yang seperti diberitakan selama ini. Narkoba itu seperti halnya pemakai ganja, sabu, ekstasi, bukan. Roy Kiyoshi itu sakit. Apa sakitnya? Insomnia. Jadi Roy itu sakit, insomnia. Dari tahun 2017, Roy sudah sakit insomnia. Kami bisa buktikan di 2017 sudah banyak resep-resep dokter. Ini resep-resep yang dikeluarkan dari dokter semua. Ini ada obat penenang atau obat tidurnya. Selanjutnya 2019, setelah dia sembuh, 2017, 2019, kumat lagi insomnianya dia. Nah, dia berobat juga ke rumah sakit yang ada di daerah Jakarta Selatan. Saya bisa buktikan ada beberapa resep dokter di 2019 dan 2020. Ya. Jadi Roy ini sakit. Dia tuh sakitnya insomnia, tidak bisa tidur. Nah, di 2020 kejadian kemarin tanggal 6, karena adanya pandemi COVID di Indonesia, maka dianjurkan oleh pemerintah untuk semua orang berada di rumah, membuat Roy itu tertekan dan stres berat. Karena tertekan dan stres berat inilah insomnianya dia itu kambuh lagi. Nah, pada saat kambuh inilah dia mencari obat tidur atau obat penenang. Dia tidak berani pergi ke dokter. Dia tidak berani pergi ke apotek karena Roy itu orang yang penuh dengan rasa ketakutan, paranoid. Dia tidak berani karena dia takut keluar dari rumah kena COVID-19. Maka daripada itu, Roy mencari obat di online untuk agar dia bisa tidur. Kenapa Roy itu membeli obat lewat online? Karena dia sudah hampir 3 hari dia tidak tidur. Begitu kasihannya dia, tertekan batinnya dan stres. 3 hari dia nggak habis tidur. Nah, selanjutnya dia mencarilah di Google, ya, obat tidur. Keluarlah namanya ini, diazepam. Itu yang dikonsumsi Roy, diazepam. Kalau Dumolid dan yang lain itu sudah tahun-tahun yang kemarin, tahun-tahun kemarin yang tinggal sisa satu butir dan itu sudah expired. Nah,
Sekarang kalau kita mau buktikan diazepam itu dengan gampangnya, kita tinggal aja cari di Google diazepam. Saya barusan juga Google, saya buktikan sendiri. Diazepam itu dengan gampangnya dibeli. Nah, tuh saya Google diazepam beli. Banyak yang jual di sini. Ini sangat banyak sekali yang jual diazepam. Ya, di sini saya baca nih ada Tokopedia, ada Bukalapak, ya, ada Shopee, ada Alo Dokter, ya. Dan masih banyak lagi nih. Banyak sekali yang jual. Semua orang bisa beli. Bisa mengakses ini semua. Permasalahannya apakah tahu di dalam obat diazepam tersebut itu mengandung kandungannya itu yang dikatakan dari mana? Saya pelajari itu ada mengandung nitrazepam. Ya, benzodiazepin. Siapa yang tahu? Benzodiazepin ini mengandung nitrazepam itu masuk dalam kategori golongan 4 psikotropika. Apakah masyarakat Indonesia tahu? Nggak ada yang tahu. Kalau Roy tahu di dalam obat yang dia beli diazepam ini ada nitrazepamnya masuk golongan 4 psikotropika, nggak akan Roy mau beli. Bisa dipenjara dia. Ini karena ketidaktahuan, dan berapa banyak masyarakat Indonesia yang tidak tahu. Dan itu dengan gampang dan mudahnya diakses seluruh Indonesia. Semua warga Indonesia bisa beli langsung kok. Dan berapa banyak orang yang sudah beli lewat online. Kalau begitu tersangkakan semua satu Indonesia dong. Dari 2017, 2019 semua ada rekomendasi dari dokter. Ya, ada resep. Saya bisa buktikan. Dan itu sudah kita serahkan kepada penyidik. Tetapi 2020 di bulan Mei, sebelum tanggal 6 kejadian kemarin, Roy membeli tidak memakai resep dokter. Betul, karena apa? COVID-19. Anjuran pemerintah untuk selalu ada di rumah. Roy takut pergi ke dokter, dan dokter pun juga sekarang paranoid juga ketemu klien kan? Kami pun juga takut juga ketemu dokter. Karena kita takut sama-sama COVID-19. Nah, karena Roy itu taat dan patuh atas anjuran pemerintah, maka dia di rumah. Nah, setelah beli, dia konsumsi. Kenapa dia konsumsi? Karena sudah 3 hari tidak tidur. Bagaimana rasanya badan kalau sudah 3 hari tidak bisa tidur? Hancur, udah. Tapi Bang, obat Dia yang dibeli sakit. diazepam itu sama obat yang dulu dia konsumsi nggak sih Bang? Beda. Kalau di konsumsi itu kan ada resep dokter, Iya. ya Kak, ada Dumolid dan lain-lain kan. Itu dasarnya ada rekomendasi dari resep dokter. Nah, karena dia tidak berani ke dokter, tidak berani ke apotik, maka dia online belinya kan. Tapi Fungsinya sama untuk penenang, itu untuk tidur, obat tidur fungsinya sama. Jadi karena dia sakit, kalau dia nggak sakit mengkonsumsi, nah itu bisa dikatakan dia melakukan happy atau mau cari kesenangan jadi pemakai. Beda, dia sakit. Sekarang malah kena masalah. Jangan dikatakan dia itu sebagai pemakai narkoba. Bukan, dia sakit, dia korban. Berarti 21 butir itu semuanya diazepam? Ya, 10 diazepam ya, lainnya ada yang sisa-sisa yang dari dokter. Proses hukumnya ke depan Proses seperti hukumnya apa? gimana Bang? Nah, Sekarang, proses statusnya? hukumnya kami hari Senin akan mengajukan untuk rekomendasi karena golongan 4 itu golongan yang paling ringan. Ya. Nah, jadi karena kami sudah ada bisa membuktikan kepada penyidik, ada resep dokter memang dia sakit dan lain-lain, maka hari Senin kami akan mengajukan untuk di asesmen, ya. Mudah-mudahan dikabulkan. Setelah asesmen itu dikabulkan, maka ya sudah, berarti Roy akan direhabilitas. Akan ada pemeriksaan. Permasalahannya rehabilitas tuh apa? Roy tidak kecanduan kok. Wong dia 2020 baru beli akhir-akhir ini kok. Yang jadi permasalahan ada tidak bisa tidurnya dia, ini harus disembuhkan. Bukan rehabilitas, dia tidak kecanduan kok. Berapa banyak di Indonesia ini orang yang tidak bisa tidur? Banyak. Dia mencari cara supaya bisa tidur dengan membeli obat tidur, kan begitu? Jadi nanti Senin kami akan ajukan ya kepada Polres untuk permohonan diajukan asesmen. Selanjutnya, ya kalau nomor sidang, sidang aja, gak ada masalah. Kita tetap harus sidang. Ya, jadi tidak ada nanti dari RSKO hilang begitu saja. Banyak sekali hal permasalahan yang saya lihat setelah di RSKO, di rehabilitasi hilang kabarnya kan. Tidak ada kepastian hukum. Memang kami tidak mau. Kami mau ada kepastian hukum yang jelas. Statusnya gimana Bang? Statusnya ya, saat ini Bang? udah tersangka kan, statusnya tersangka
Nanti Senin kami ajukan asesmen, mudah-mudahan dikabulkan. Setelah dikabulkan nanti ya langkah selanjutnya adalah SKO. Tetap sidang tetap berjalan. Kami tetap harus sidang. Harus ada putusan sidang. Kenapa tuh, Bang? Wah, kalau kami pengennya selesai dengan baik dan benar, langkahnya betul. Tidak nanti dari SKO hilang begitu saja. Oh, kami tidak mau. Bang, Abang benar kata ngomong ada pihak yang melaporkan Sapari Roy. Siapa tuh? Ya, sekarang begini saja ya. Sekarang memang kalau tidak ada laporan dari katanya ada laporan dari masyarakat. Siapa masyarakat itu? Siapa yang mengetahui membeli online itu? Kalau dia membeli dari satu, misalnya beli di mana, di X gitu ya, di online, apakah dia yang lapor ke polisi? Itu nggak mau dicari tahu mungkin. Nanti selesaikan dulu satu-satu dulu. Bang, kenapa ditangkapnya di Jakarta Selatan sih? Sedangkan Namanya kan Penangkapan di Jakarta Barat. Namanya narkoba Pelimpahannya itu, di selatan. namanya narkoba itu semua kewenangan dari penyidikan. Kalau misalnya saya ada di Bandung, ya ditangkap di Bandung, ya terserah saja kan. Itu kewenangan penyidikan. Kita serahkan kepada kepolisian saja. Ya, kita hormatin lah ya kepada penyidik tersebut. Bang, tadi ada indikasi Bang siapa orang yang itu? Atau mungkin orang Kalau indikasi pasti ada, cuman kan kita kan tetap asas praduga tak bersalah, ya. Nanti kita kumpulkan bukti dulu, tapi fokusnya tidak ke situ dulu. Kami fokusnya adalah menyelesaikan permasalahan hukum di Roy dulu, karena terjerat masalah hukum ini. Nah, setelah selesai baru kita pikirkan baik. Kondisi Roy sekarang gimana, Bang? Tadi mungkin ketika konsultasi sama Abang gimana kondisi itu? Ya, jadi kalau Roy sekarang keadaannya di depan kami ya pasti sedih, ya stres ya, karena saya tahu sifat Roy. Saya mengenal Roy jauh lebih daripada klien yang lain. Dia tipikal orang yang sangat memikir dalam segala hal masalah, dia selalu pikirkan, terlalu berlebihan menurut saya. Ya, sehingga akhirnya dia paranoid. Siapapun juga namanya kena terjerat hukum, namanya ditahan seperti gini sudah tersangka, ya siapapun juga akan stres lah. Ya, walaupun dia mukanya masih senyum, tetap dalam batinnya stres, tekanan itu. Ya, tapi Roy tadi di dalam saya jenguk ya stres. Keluar Roy nggak, Bang? Ada Jenguk hari tadi ini? di dalam ada keluarganya. Ya, didampingin terus support dari keluarganya dari pagi sampai malam. Kami minta kepada Kepolisian Republik Indonesia atau khususnya Polres Jakarta Selatan, ya CQ-nya kepada penyidik, mohon dengan sangat untuk mengabulkan asesmen kita hari Senin nanti. Sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, hati-hati membeli obat. Kalau tidak tahu di dalamnya ada apa, jangan asal membeli di online, bahaya itu. Nah, setelah kita menyaksikan itu tadi, semakin jelas bahwa sebenarnya itu yang terjadi pada Roy Kiyoshi, dan bukannya dia ini memakai secara sengaja atau kecanduan obat terlarang seperti yang selama ini diduga atau disangkakan seperti itu. Tetapi tetap seperti tadi yang dikatakan, memiliki hal tersebut adalah sesuatu yang memang melanggar hukum, dan karena itu proses sidang seperti tadi disampaikan juga masih akan terjadi karena kita negara hukum. Tetapi harapannya di sini akan ada satu bisa menyoroti ini dari sudut praduga tak bersalah, bahwa sebenarnya Roy ini membutuhkan hal tersebut dan dia tidak mengetahui itu. Dan kalau melihat proses hukumnya nanti, kira-kira yang terjadi sebenarnya ini adalah nantinya memang akan dihadirkan saksi ahli berupa dokter atau orang-orang yang mengerti tentang bagaimana satu gejala kesehatan ini harus diobati oleh medication seperti apa. Nah, ini akan ada hal seperti ini, dan orang-orang ini tadi adalah orang-orang yang memang ahli di bidangnya, diminta untuk memberikan testimonial atau menunjukkan kesaksian bahwa hal tersebut memang ada. Seperti yang tadi disampaikan, kalau memang Roy ini harus diperkarakan, artinya banyak orang di seluruh Indonesia itu akan harus diperkarakan karena mereka tidak tahu bahwa diazepam itu mengandung benzo itu tadi, yang ternyata itu adalah masuk ke kategori psikotropika kategori 4 ya. Jadi yang paling ringan. Nah, tapi walaupun itu masih tetap dilarang. Dan kalau yang saya lihat di sini, ini semua akan menimbulkan satu hal yang ya nanti orang-orang yang memang harus memutuskan, hakim atau siapapun itu nanti, penuntut atau jaksanya pun atau siapapun yang nanti kalau ternyata ini disidangkan, itu akan harus tahu bahwa memang kondisi Roy di sini memang dalam kondisi depresi. Apalagi dengan kondisi COVID-19 ini, mungkin saja dia ketakutan untuk pergi keluar ketemu dengan dokter atau pergi ke rumah sakit, sehingga memang hal seperti ini tentang abandon, tentang dia benar-benar bingung mau kemana, nggak tahu mau bagaimana, seperti ditinggalkan sendiri, dia terpaksa harus memesan secara online sehingga dia tidak mengetahui hal tersebut. Tapi kalau saya lihat dari kartu yang terakhir, sepertinya hasilnya akan positif, dan jika memang ini yang terjadi, ada rasa belas kasih atau memang mengetahui bahwa hal tersebut memang nyata adanya, semoga dan semoga saja ini ramalan saya tepat, dia sih akan
rawat atau dipulihkan lagi. Mungkin ada yang bilang rehabilitasi atau semacamnya. Kira-kira seperti itu yang saya lihat. Jadi untuk Roy di sana jangan khawatir. Semoga kalau memang kamu tidak menggunakan, sepertinya memang hukum ini akan ditegakkan. Ya, kamu tidak akan ada apa-apa gitu. Cuman ya harapannya memang seperti itu yang terjadi, karena Roy Kiyoshi ini seperti kita ketahui memang satu public figure yang memang terkenal, memberikan banyak hal yang juga positif kepada kita selama beberapa tahun ke belakang. Juga hal positif itu disampaikan juga dengan cara yang menghibur, dan dengan kekhasan dia ini kita semua pasti akan sangat kehilangan kalau sampai ternyata dia harus selama beberapa saat pergi dari layar HP atau televisi kita. All the best untuk Roy dan untuk kita semua masyarakat Indonesia. Harapannya kita harus secara bijak mengetahui apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, tidak semata-mata karena orang lain menyarankan dan sebagainya. Kita harus tahu apakah itu terlarang atau tidak. Dan harapannya kita memang bisa memilih apapun yang terbaik untuk diri kita, agar kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Saya Denny Darko, semoga ini menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.